Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Siregar dari Universitas Pancasakti. Di sini saya membuat video tentang koperasi, di antara lain adalah pengertian koperasi, fungsi koperasi, tujuan koperasi, prinsip koperasi, dan jenis-jenis koperasi. Pengertian koperasi. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Selanjutnya, fungsi koperasi. Didirikannya koperasi tentu memiliki tujuan dan fungsi. Di video ini, kita akan bahas apa saja fungsi dan tujuan dari didirikannya koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan. Fungsi pertama dari koperasi yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Fungsi kedua dari koperasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ketiga dari koperasi yaitu memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai pondasi, kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional. Fungsi keempat dari koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya ialah tujuan koperasi. Yang pertama, meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi soko guru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Yang ketujuh, memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Selanjutnya, prinsip koperasi. Setiap organisasi, badan usaha, bahkan hingga komunitas tentunya memiliki idealisme dalam menjalankan operasionalnya. Tidak terkecuali koperasi yang juga memiliki idealisme yang dirangkum dalam prinsip-prinsip koperasi. Dirangkum dari Undang-Undang 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan tidak dipaksa. Oleh karenanya, harus berdasarkan sukarela dan terbuka. Dalam pengelolaannya, koperasi harus bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Yang kelima, mengutamakan kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi, akan diadakan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Yang terakhir, jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15. Pada Pasal 15 ada dua jenis koperasi, yaitu yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh seorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Lalu ada jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, koperasi produsen.
Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produk berasal dari anggota dan ditawar dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa, kecuali simpan pinjam, untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Demikian video singkat yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.